Selamat siang, udah siang ya? Siang ya? Jam berapa ini? Oh saya nggak bawa jam ya, jam 12. Selamat pagi deh ya. Berubah pikiran. Oke, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, rahayu buat kita semuanya. Gimana kabarnya Bapak dan Ibu? Becek-becek. Luar biasa ya Pak Tantowi tadi, tepuk tangan sekali lagi dong. Wah, pembicara mahal. Wah, biar diundang gitu loh. Oke. Tadi ada yang masih ingat apa yang diajar oleh Pak Tantowi? 4L ya? Lu lagi. Wah kok kayak gitu. Saya ingat bahwa tadi Pak Tantowi itu bicara sustainability. Yang saya ingat nih ya. Kalau di Bali sering kita bilang ajak Bali, betul? Betul ya? Nah ajak Bali itu terjadi kalau perekonomian, apalagi tadi ya, nyontek dulu ya. Oke, jadi dia bilang tidak merusak lingkungan, ya, perekonomian dan budaya sustain ya. Jadi itu bagus gitu kan ya. Jadi artinya berkelanjutan di situ. Kalau misalnya kita ngomong budaya Bali, ajak Bali, budaya ajak, tapi ekonominya hancur gimana? Apakah sustain? Enggak ya? Nah, tadi kita bicara mengenai Bali gitu ya. Kita bukan Pak Tantowi dan Bapak Ibu ya. Dan Ibu, Bapak-bapak gitu ya. Gimana sih? Bapak, Ibu-ibu, gimana sih? Banyak ini ibu-ibu ya di sini ya. Jadi banyak ibu-ibu, jadi ibu dan bapak ya. Jadi bapaknya belakangan. Oke, tadi kita Pak Tantowi sudah bicara mengenai Bali. Nah, sekarang saya bicara manusianya. Oke. Baik, sebelum kita mulai, saya mau cek dulu. Bapak dan Ibu ini kenal nggak teman-teman di sampingnya? Kita ngomongin manusia nih. Kenal ya? Sudah tahu namanya? Sudah ya? Oke, baik. Yakin? Nah, coba sekarang tepuk-tepuk pundak teman di sebelah kirinya. Oh, langsung kanan kiri ya. Tepuk-tepuk. Sebutin namanya. Misalnya, Made. Ini langsung pukul-pukul deh. Oke. Baik. Nah, kalau kita bicara mengenai energi Bapak dan Ibu. Kalau dari 1 sampai 10, coba kasih tahu temannya di sebelah kiri, energi saya sekarang di angka berapa? Itu ada yang 11 langsung mukul ya. Kayaknya sebelah sini energinya tinggi banget ya. Sebelah sini diem. Oke, bagaimana kalau kita berdiri bareng-bareng dulu nih? Oke, saya mau ajak Bapak dan Ibu untuk tarik nafas, keluarkan nafas. Saya tahu. Hal ini biasanya Bapak dan Ibu yang lakukan ke klien kalian ya, ke tamu-tamunya. Sekarang saya yang giliran ya. Tarik nafas lewat hidung, kemudian hembuskan lewat mulut seperti meniup sedotan ya. Kita lakukan 3 kali ya, sama-sama ya. Pertama kali tarik nafas lewat hidung. Lepaskan lewat mulut seperti meniup sedotan. Oke. Tarik lagi lewat hidung. Lepaskan lewat mulut seperti meniup sedotan. Tarik lagi lewat hidung. Dan lepaskan lewat mulut seperti meniup sedotan. Nah sekarang coba cek teman di sebelah kirinya. Tanyakan energinya berapa sekarang dari 1 sampai 10. Oke, silakan duduk Bapak dan Ibu. Siapa yang energinya lewat dari 10? Wow, luar biasa sekali. Oke, silakan tepuk tangan Bapak dan Ibu. Alright. Boleh kita ke slide pertama ya. Oke, nah
Ya, terima kasih banyak. Ya. Langsung pulang. Oke. Nah, makasih Pak Tantowi. Oke. Bapak dan Ibu, saya mau tanya, kemarin ketika di pekerjaan, Bapak dan Ibu yang kiri atau yang kanan? Keduanya. Yang kiri siapa? Hah? Kondisinya itu awal bulan, oke. Terus yang kanan gimana? Akhir bulan, terima gaji. Sekarang yang mana sekarang? Satu sekarang. Siapa yang dua? Ibu dua ya? Dua ya? Oke, kalau pilih dua berarti mungkin ada manfaatnya materi saya. Kalau satu, nah kita bisa ngelihat, oh ternyata saya selama ini gimana? Seperti itu gitu ya. Ada hal yang harus saya improve gitu ya. Baik, kita coba ke next slide. Ini saya ya. Tadi Pak Tantowi nggak perlu perkenalkan diri karena udah dikenal. Nah ini saya bekerja di hotel itu sekitar 3 dekade, lama sekali ya. Rambutnya putih udah ini ya. 3 dekade dan sekarang memutuskan untuk freelance saja. Saya asesor, auditor, kemudian saya juga promotor Steven Brain yang tugas saya adalah untuk mengetahui bakat genetik seseorang. Termasuk untuk mengetahui karir seseorang, memetakan potensi, memetakan untuk tim kerja ya, memetakan juga untuk keluarga dan lain sebagainya. Sehingga orang tumbuh potensinya. Oke, itu pekerjaan saya sekarang. Dan ada beberapa juga saya tersertifikasi by BNSP seperti pelatihan, HR, kemudian di front office dan lain sebagainya. Baik Bapak dan Ibu, berikut adalah beberapa buku yang sudah saya tulis. Ada satu buku namanya Serat Sekar Tunjung. Itu di situ saya menggunakan satu referensi dari Profesor Dr. Iwayan Bawe mengenai Ajak Bali. Nah di situ saya bercerita bahwa Ajak Bali itu bukan sekedar budaya, tetapi perekonomiannya juga harus maju. Jadi kita semua adalah tulang punggung perekonomian dari Bali. Tepuk tangan buat semuanya. Oke. Nah, baik, langsung ke next slide. Nah, ini beberapa perusahaan atau organisasi yang telah meminta saya membawakan beberapa materi di tempat mereka. Next slide, silakan. Bentar ya. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita bicara mengenai bisnis, ketika kita bicara mengenai pekerjaan kita, tadi yang nomor satu itu seringkali merupakan representasi kita di dalam pekerjaan. Target banyak, tenaga kerja kurang gitu ya. Kadang-kadang tenaga kerja yang kita miliki di dalam organisasi kita masih tetap harus kita ajar. Namun saya yakin juga di beberapa perusahaan-perusahaan atau organisasi kalian pasti juga memiliki orang-orang yang kompeten. Namun ada beberapa orang-orang yang mungkin tidak kompeten. Baik Bapak dan Ibu, selama ini saya mau tanya karena kita bicara mengenai leadership. Bapak dan Ibu sebagai leader siapakah leader favorit Bapak dan Ibu? Siapakah orang-orang yang pernah mengembangkan atau membuat Bapak dan Ibu bertumbuh? Apakah mereka cukup menyirami ya, karena saya akan menggunakan istilah tunas, cukup menyirami Bapak dan Ibu, cukup memupuk Bapak dan Ibu sehingga menjadi seperti sekarang? Ada yang mau berbagi? Kira-kira siapa leader yang menjadi idola Bapak dan Ibu? Ada yang mau angkat tangan satu orang? Di depan? Ada yang leader yang Ibu favorit. Jadi artinya saya pengen seperti dia begitu. Ada Bu, boleh siapa? Oke, saya punya salah satu leader saya terdahulu di tempat saya kerja sebelumnya. Beliau itu mencetak saya dengan gaya kepemimpinan beliau dan juga beliau tidak pelit dengan ilmu. Saat itu saya merasa kayak kok semuanya saya, apa-apa saya, ini saya, itu saya gitu. But at the end baru saya menyadari bahwa oh
ini akhirnya saya mendapatkan benefitnya sekarang. Di mana saya pada saat job desk saya saat itu belum seharusnya menyentuh pekerjaan itu, tapi saya sudah diminta dan diperkenalkan. Saat itu ya masih agak greget. Tapi sekarang baru saya merasakan, ini loh tujuannya. Kenapa beliau itu memberikan banyak sekali pekerjaan ke saya saat itu, akhirnya membuat saya menjadi seperti saya saat ini. Dan itu sangat bermanfaat. Dan sampai sekarang saya sangat menghargai apa yang beliau lakukan kepada saya saat itu. Terima kasih. Sayangnya beliau hari ini nggak di sini. Oke, luar biasa. Terima kasih ya. Mohon maaf saya tiba-tiba kok batuk gitu ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, ketika kita bicara mengenai orang-orang yang ada di dalam tim kita umpamakan mereka adalah tunas ya. Mereka adalah tunas yang mana tunas ini suatu hari dia akan menjadi pohon yang menaungi banyak orang. Tetapi permasalahannya, apakah kita cukup untuk menyiram tanahnya? Apakah kita cukup untuk memupuk tanahnya? Nah, kita sebagai atasan gitu ya, itu adalah tangan, adalah faktor luar yang membantu seseorang untuk bisa bertumbuh. Nah, Bapak dan Ibu, boleh next? Oke, next. Coba dilihatin tunasnya, nah ini ya. Ada ini enggak ya, kalau misalnya saya pegang sendiri? Agak dekat ya. Kalau nggak bisa tolong dibantu ya. Oh nggak mau dia. Di mana? Oke. Nggak mau ya. Oke, baik. Nah jadi kita itu adalah faktor eksternal dari tunas-tunas kita. Nah, siapakah tadi saya tanya, siapakah yang sudah membantu Bapak dan Ibu bertumbuh? Ya, tadi ada satu sharing dengan Mbak siapa tadi? Oh, dari Mbak Asih ya. Ada seorang leader yang membuat Mbak Asih bisa seperti sekarang. Nah, bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita bicara mengenai nourishing leadership, ini akan sangat membantu kita lebih efisien di dalam bekerja. Nah, nourishing leadership ini juga, lanjut ya Mbak. Lanjut terus. Ya, nah ini nourishing leadership ini akan membuat kita menjadi happy, efisien, berkualitas dan trust. Jadi kita dalam kehidupan sehari-hari, kalau organisasi kita sehat, tentu kita juga akan berbahagia ya gitu ya. Kemudian kita akan menjadi sangat efisien di dalam bekerja sehari-hari, kualitas pekerjaan kita bagus dan pimpinan, owner gitu ya. Kemudian para tamu, bahkan bawahan kita akan percaya sama kita. Nah, ketika kita bicara mengenai nourishing leadership, maka di dalamnya itu adalah ada namanya culture of wellness. Ada yang pernah tahu apa culture of wellness? Oke, di depan ada ya. Jadi budaya kerja yang membuat karyawan tetap sehat secara fisik, mental, dan emosional. Budaya kerja yang menyebabkan karyawan secara fisik, mental, dan emosional dia sehat dari hari ke hari. Bagaimana? Apakah ini terjadi di tempat kerja Bapak dan Ibu? Ada ya? Nah, kalau kita lihat dari berikutnya, dari matriks berikutnya, kira-kira kita berada di posisi mana? Di situ ada namanya tunas kering. Nah, tunas kering ini ketika di perusahaan tersebut atau dalam organisasi itu, kita perhatikan yang sebelah kiri ya. Jadi leadernya itu melemahkan, si leader itu melemahkan karyawannya. Dan juga di sisi lain, budaya kerjanya itu juga melelahkan. Leadernya melemahkan dan budaya kerjanya melelahkan. Namun ada juga yang tunas layu. Leadernya bagus banget. Ya, dia pengen segala sesuatu itu terjadi, dia pengen karyawannya maju. Tetapi budaya kerja di organisasi itu malah melelahkan.
Ada lagi, organisasinya bagus banget. Dia menyehatkan, tetapi leadernya tidak punya kompetensi sebagai leader. Nah, target kita adalah tunas yang sehat. Leadernya bagus, ya, dia menyehatkan, dan budaya kerjanya itu juga luar biasa. Kira-kira Bapak dan Ibu berada di yang mana? Tapi ingat ya, ini bukan langsung dicap, status saya itu adalah organisasi atau tunas-tunas saya itu kering gitu ya. Tunas-tunas saya itu ternyata tertahan, tunas saya layu gitu ya. Tapi itu bukan status. Karena status ini bisa berubah dari hari ke hari. Dan saat sekarang kita berada di mana? Coba kasih tahu teman di sebelah kirinya. Sekarang tunas saya, bawahan saya tuh ada di sini gitu ya. Coba dikasih tahu. Ayo yang di belakang gimana? Coba dikasih tahu sebelahnya. Sebutin nama-namanya. Made sekarang tunas-tunas di organisasi saya adalah tunas tertahan gitu ya. Mereka tuh pengen berkembang tapi mereka belum bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar gitu ya. Coba dikasih tahu sebelahnya. Saya baru lihat ada Bu Tris ya di sini ya. Bu Tris tunasnya tunas apa, Bu? Oh, layu ya. Oke, Bu Tris tunasnya tunas layu. Jadi timnya itu layu itu berarti apa nih? Wah, leadernya bagus. Oh, organisasinya mesti ditumbuhkan lagi gitu ya. Kalau ibu siapa namanya? Ibu yang mana itu? Tunas sehat ya. Wah, luar biasa sekali ya. Tepuk tangan ya buat yang tunas sehat ya. Luar biasa sekali, beruntung sekali. Tapi apapun sekali lagi ya, tunas apapun kita, tetap saja ini bukan, kamu tunas layu, tunas sehat, tunas tertahan, nggak seperti itu. Karena nanti akan berkembang. Nah, Bapak dan Ibu, konsep nourishing leadership, ya, konsep nourishing leadership kalau kita bilang itu ada beberapa penelitian yang dilakukan oleh beberapa ahli. Oke, lanjut aja. Oleh beberapa ahli, yaitu Yao, Skagat, dan Maremus. Dia mengatakan bahwa di dalam konsep leadership, nourishing leadership ini ada health promoting leadership. Jadi ketika kita mengatakan suatu organisasi atau seorang leader, dia nourish banget gitu ya. Berarti dia memperhatikan health di dalam organisasinya. Dia memperhatikan bahwa dia adalah orang suportif dan dia adalah orang yang peduli. Kemudian yang ketiga, budaya kerja sehari-harinya cukup sehat. Oke ya. Nah, kemudian ada 5 ciri-ciri dari nourishing leadership. Boleh next slide ya. Nah, ini dia. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita bicara mengenai nourishing leadership, itu ada namanya satu paket. Ini hal-hal yang harus kita lakukan ketika kita bicara mengenai nourishing leadership. Yang pertama adalah satu paket kinerja dan kesehatan. Yang kedua adalah interaksi hangat. Yang ketiga adalah ritme kerja sehat. Dan keempat adalah aksi teladan. Dan kelima adalah menumbuhkan tim. Nah, itu ada 5. Itu nanti akan kita bicarakan setelah kita istirahat siang. Nah, kali ini kita akan balik lagi. Kita akan membicarakan masing-masing dari para tunas tersebut. Apa yang terjadi ketika tunas itu adalah tunas kering? Boleh balik kakak ke tunas kering yang tadi? Nah, ketika tunas kering ini terjadi, leadership itu melemahkan dan budaya melelahkan. Ya, jadi gitu ya. Nah, leadernya itu belum bisa untuk nurturing timnya. Apa yang terjadi seringkali dia bilang gini, sudah selesai belum? Bukan mengecek apa yang terjadi selama proses timnya mengerjakan sesuatu. Dia seringkali nggak peduli gimana timnya. Kemudian yang dia lakukan adalah push timnya untuk mengerjakan pekerjaan, tidak memperdulikan kapasitas, tidak memperdulikan kemampuan timnya. Yang dia lakukan adalah yang penting tamunya ke handle, ya. Yang penting tamunya ke handle.
Suatu hari saya pernah masuk ke sebuah spa. Saya yakin ini bukan di tempat Bapak dan Ibu ya. Karena ini di luar Bali nih ya, di luar Bali ya. Waktu itu di luar Bali, di salah satu pulau setelah Bali ya, di salah satu pulau setelah Bali. Begitu saya selesai dengan treatment saya, dia bercerita, Bu, sebenarnya tangan saya sebelah kiri ini sakit, Bu. Ini selesai treatment loh. Tangan saya sebelah kiri ini sakit, Bu. Pulang dari sini saya harus ke dokter. Loh, itu kenapa? Saya bilang gitu. Ya udah sebulan sakit. Saya sebenarnya udah nggak kuat ngasih ngasih treatment. Tapi gimana? Saya bertahan di sini demi uang. Kebayang nggak bagaimana rasanya saya sebagai tamu kan datang untuk saya lebih sehat kan? Tapi ternyata yang layani saya siapa? Orang sakit. Itu gimana rasanya? Rasanya gimana ya? Rasanya kok tega banget saya gitu ya. Saya nggak tahu apakah dia bercerita hal ini ke banyak tamu gitu. Itu berbahaya banget. Saya yakin banget di ruangan ini tidak ada tim yang begitu ya. Dan itu bisa terjadi ketika kita tidak memperhatikan emosi dari tim kita. Kita tidak memperhatikan, tidak pernah dengerin dia. Itu bisa terjadi. Oke ya. Nah kemudian yang berikutnya adalah tunas tertahan. Tunas tertahan ini sebenarnya budaya kerja di tempat kita itu bagus. Hotelnya bagus, spanya bagus, fasilitasnya bagus. Tetapi timnya nggak bertumbuh. Kita sebagai leader, saya yakin di sini nggak ada ya, kita sebagai leader itu terlalu ngontrol, mengkritik, menekan. Saya suka loh kerja di tempat ini. Tapi kenapa ya? Kok saya nggak suka sama pimpinan saya? Nah ini tunas tertahan nih. Ya. Itu tunas tertahan. Nanti terakhir kita akan belajar ya gimana caranya supaya seseorang yang berada di tunas tertahan ini moving ke tunas yang sehat. Berikutnya kita perhatikan tunas layu. Kita lihat ya tunas layu. Leadernya keren banget. Dia sering membela anak buahnya. Tamu banyak datang. Dia berusaha ngatur anak buahnya. Tetapi perusahaannya yang gak ngerti bahwa butuh tambahan tenaga. Mereka promosi, tamu datang. Ya, dari pagi sampai sore terapis A bekerja, tapi karena ada tamu dadakan, istirahat deh sebentar makan, tolong bantu lembur. Leadernya bagus, dia berusaha mau ngomong, gimana caranya biar tenaganya nambah, tapi gak bisa. Tamunya rame banget. Ada yang pernah mengalami di perusahaan-perusahaan sebelumnya? Ada ya. Ini gimana caranya nanganin gitu kan? Seringkali sebagai leader kita tuh kejepit. Manajemen bilang targetnya segini. Bawahan ngeluh. Kita dengerin semuanya. Akhirnya apa? Kita yang resign. Gak tahan gitu loh. Iya. Nanti kita belajar ya Bapak dan Ibu ya setelah ini apa yang harus kita lakukan. Ada namanya yang tadi saya sebutkan siram itu. Kita akan belajar 5 cara supaya kita bisa menjadi seorang leader yang no risk gitu kan ya. Dan tim kita adalah tunas yang sehat. Baik, kita lihat sekarang tunas yang sehat satu lagi. Ya, kita lihat tunas yang sehat. Leadership-nya menguatkan, budayanya menyehatkan. Leader tegas pada standar, tapi dia lembut pada people. Oke ya. Ada yang ngaku nih. Yuhu, gitu ya. Ritme kerja dia atur, beban, schedule, dan lain sebagainya oke banget gitu kan ya. Cara kerja jelas, anak buahnya tahu apa targetnya. Ya, kira-kira anak buah kita tahu nggak targetnya? Ya, terus gimana cara mencapainya? Energi timnya itu juga relatif stabil. Oke.
Oke, jadi kita sudah belajar 4 tunas. Satu tunas apa? Kering. Kemudian tunas apa lagi satu? Layu. Tertahan. Sehat. Nah, ingat-ingat kira-kira Bapak dan Ibu ada di tunas mana timnya sekarang? Timnya tunas sehat terus. Oke, nanti kita lihat nanti ya. Nanti kita lihat apa yang terjadi ketika kita bicara mengenai siram. Oke ya. Waktu saya sudah habis untuk sekarang. Kita mau ada break dulu. Setelah itu kita kembali dan kita belajar gimana caranya membawa tim kita menjadi tunas yang sehat. Oke, tepuk tangan buat Bapak dan Ibu. Terima kasih. Alright, kita masih ingat ya, tadi kita belajar dengan 4 matriks ini, ada tunas kering, tunas layu, tunas tertahan, dan tunas sehat. Ada 4 ya. Oke, kita lihat next. Nah, kita akan belajar sekarang gimana caranya supaya tim kita bisa jadi tunas yang sehat. Atau Bapak dan Ibu tadi ada yang ngaku bahwa tim saya oke. Tapi sayanya itu adalah tunas layu gitu ya. Saya yang kayaknya gimana ya, terlalu banyak beban. Tim saya oke, saya bisa melindungi tim saya gitu kan. Nah ingat ya tadi tunas layu itu tunas yang gimana tuh tadi? Ada yang masih ingat leadershipnya? Oke. Tetapi perusahaannya nggak oke gitu ya. Nah kemudian ada yang tunas tertahan, perusahaannya oke, leadernya nggak oke. Yang kering, dua-duanya nggak oke, perusahaan ataupun leader. Yang sehat, dua-duanya oke. Oke ya, baik. Nah, ada cara agar kita bisa menjadi tunas sehat. Oh ya, sebelum saya jelaskan lebih lanjut, perlu saya tekankan lagi bahwa bisa jadi Bapak dan Ibu di tempat kerja sekarang, tunas-tunasnya tunas layu. Tapi ternyata di pekerjaan sebelumnya, tunasnya tunas sehat. Nah sekarang misalnya tunas sehat, mungkin pindah kerja bisa jadi tunasnya berbeda. Nah sekarang ketika tunas kita adalah tunas yang tidak sehat, ada ciri-ciri nourishing leadership, ya, ciri-ciri nourishing leadership, yang mana ini disingkat menjadi kata siram. Ya, kenapa siram? Karena tunas itu perlu disiram. Oke ya. Yang pertama adalah satu paket kinerja dan kesehatan. Yang kedua adalah interaksi ya, yang kedua ya, interaksi hangat, ketiga ritme, keempat aksi teladan, dan kelima menumbuhkan tim. Yuk kita bahas satu persatu, kita bahas dari yang pertama. Coba. Oke. Nah sebelum kita bahas, kita lihat dulu, ini kemana? Boleh? Ya oke siap. Nah ini dia ya. Coba kita bahas sekarang yang ini. Ini membicarakan mengenai satu paket kinerja dan kesehatan. Oke. Nah, seringkali seperti juga tadi saya katakan, sebagai leader kita akan nanya, udah selesai belum? Ini gimana sih? Kamu kok nggak nyampe di sini? Kok nggak selesai kerjaanmu? Kita lupa bahwa tim kita itu perlu kita ketahui apa yang terjadi selama dia mengerjakan pekerjaannya. Bapak Ibu, seringkali kita nggak memperhatikan makanan mereka. Padahal masih ingat nggak ya waktu pandemi kemarin banyak perusahaan-perusahaan yang meminta karyawannya bawa makan dari rumah, betul ya? Ada yang seperti itu? Enggak ya? Jadi di perusahaan nyiapin makanan dari waktu pandemi? Ya, wah itu luar biasa sekali. Kira-kira apa sih tujuannya perusahaan menyiapkan makanan untuk karyawannya? Ada yang tahu kira-kira? Gimana Pak? Pertama mungkin agar karyawannya tidak keluar area tempat kerja. Yang kedua jadi tempatnya dekat, jadi pas istirahat itu
tidak telat makannya seperti itu. Jadi itu kan mengganggu juga konsentrasinya dia bekerja. Seperti itu. Jadi dekat dan tidak mengganggu. Ada satu hal yang sangat penting untuk dipahami ketika perusahaan menyiapkan makanan untuk karyawannya, sebenarnya dia membuat pikiran, emosi, kondisi karyawannya lebih baik. Karena makanan yang disiapkan itu terkontrol oleh perusahaan. Masuk akal? Jadi perusahaan ngatur makanannya, saya pengen dia berproduksi, saya pengen dia sehat. Sehingga kinerja atau hasil kerjanya bagus. Makanya dikatakan, nggak boleh kita cuman kinerja aja, tapi juga kesehatan. Nah tadi apa yang dikatakan itu betul juga. Kalau dia sibuk mencari makan, dia sibuk beli makan di mana, nanti siang makan apa, itu juga akan mempengaruhi kinerja seorang karyawan. Nah makanan-makanan apa yang bagus untuk kesehatan, terutama untuk otak kita, seperti omega 3, vitamin B, itu makanannya apa, seperti misalnya tempe juga ya, susu, itu bagus sekali. Tapi Bapak dan Ibu boleh cek nanti ke ahli gizi, kira-kira makanan apa sih yang paling cocok, sehingga tim Bapak dan Ibu itu kinerjanya bisa lebih bagus dibandingkan yang sekarang. Nah kemudian selain kinerja, itu juga kita mesti siapkan mereka agar mereka bisa bertumbuh, adalah kasih tugas-tugas gitu ya. Kemudian pastikan mereka ikut training, sehingga mereka bertumbuh. Dengan mereka bertumbuh, maka kinerjanya akan lebih baik lagi. Gitu kan? Baik, kira-kira di sini, enggak usah angkat tangan ya, kira-kira di sini ada enggak yang selalu ingin timnya menghasilkan hasil kerja bagus, tapi nggak pernah peduli sama kondisi timnya? Nggak usah angkat tangan ya. Nggak usah angkat tangan gitu kan. Tapi jujur, kenapa saya bilang begitu? Saya pernah seperti itu. Jujur saya pernah seperti itu. Nggak peduli, karena apa? Karena tekanan dari atas. Satu ya. Kemudian yang kedua, targetnya tinggi sekali. Sehingga nggak sempat memikirkan gimana kondisi tim. Yang penting selesai, dan selesai. Betul apa betul? Betul ya, oke. Berarti ada yang kayaknya pernah punya pengalaman kayak saya. Nah kemudian interaksi hangat yang kedua. Mari kita lihat ya. Jadi yang kedua itu interaksi hangat. Nah Bapak Ibu, kapan terakhir mendengarkan tim Bapak Ibu? Kapan terakhir duduk dan dengerin curhatannya dari anak buah kita? Barusan. Jadi sebelahnya? Bukan. Oh di sana. Oh dia curhat. Oke bagus. Nah Ibu melakukan di sini. Di kantor gimana Bu? Oke bagus sekali. Berarti interaksi dan ya. Interaksi hangat dan ya. Yang lainnya gimana? Bagaimana cara kita mendengarkan? Nah itu ada materi khusus nanti ya. Dan kapan terakhir kita ngecek kondisi tim kita? Emosi dia, kesehatan dia. Apakah kita secara konsisten melakukannya di awal mereka kerja, kemudian di akhir mereka kerja? Ada? Ada yang selalu rajin? Kalau di meja ini gimana? Selalu rajin ngecek timnya? Kayaknya lagi asik banget nih ya. Lagi asik banget nih membicarakan timnya ya. Kira-kira ibu-ibu ini rajin nggak ngecek timnya di awal mulai shift kemudian di akhir? Rajin ya? Apa yang dilakukan? Oke. What they have done. How they feel? Oh good. Sehat ya, luar biasa. Ada anak buahnya nggak di sini, bersyukur banget punya bos kayak gini. Wah luar biasa, apalagi di sebelahnya nggak mungkin bohong ya. Luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Kemudian apakah selalu memperhatikan apakah dia beban kerjanya tinggi banget, melampaui kapasitasnya? Ada yang seperti itu. Jadi misalkan aja nih ada Thai massage misalnya gitu ya. Dan terapisnya habis.
Ada terapis yang nggak pernah gitu belajar Thai massage misalnya gitu. Tapi dia pernah ngeliat gitu. Ya udah nih ada tamu minta nih kamu cepet-cepet layanin. Itu bahaya banget gitu ya. Ada nggak yang pernah melakukan hal seperti ini? Saya pribadi pernah di pekerjaan saya sebelumnya. Jujur saya pernah lakukan itu. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Kira-kira serem nggak? Orang nggak kompeten, kemudian kita suruh mengerjakan sesuatu. Tapi gimana? Saya itu harus memenuhi target. Kalau enggak, si bos bakal marah gitu ya. Oke ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita bicara S sama I tadi ya. S sama I. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita bicara mengenai siram ini? Ketika kita bicara satu paket. Apa yang bisa kita lakukan? Misalkan aja setiap hari kita mastiin paling enggak good morning gitu ya. Kan ada briefing ya. Di situ kita ngecek gimana kondisi tim kita. Kemudian kita cek lagi apakah mereka butuh untuk didengar hari itu. Nah itu S sama I ya. Saya yakin sekali banyak yang sudah menjalankannya. Oke ya. Nah baik, kita menuju yang ketiga yaitu ritme kerja sehat. Nah ketika kita bicara ritme kerja sehat, seringkali ketika kita memiliki banyak target kita tinggi banget gitu ya. Kemudian kita lupa sekali lagi, kita lupa bahwa tim kita tuh punya kapasitas. Schedule-nya bisa ngawur gitu ya. Schedule-nya bisa ngawur, kemudian kita lupa bahwa mereka juga bisa dehidrasi. Kira-kira sebenarnya berapa liter sih kita mesti minum setiap hari? Ada yang tahu? Ada yang tahu berapa liter? Hah? Siapa yang satu? Oh Bapak 2 liter ya? Oke, yang lainnya gimana? Berapa liter sehari? Nanti boleh dicek ya dengan dokternya masing-masing. Karena ada beberapa penyakit tertentu dia tidak bisa minum air seperti orang normal lainnya. Gitu ya. Nah itu jangan sampai kita dehidrasi, perhatikan apakah urin kita juga ya, kita perhatikan ya. Urin kita tuh warnanya seperti apa, itu kita perhatikan. Karena kalau misalnya kita sendiri nggak bisa urus diri, gimana dong kita bisa urus tim? Seperti yang dikatakan, yang berikutnya yaitu aksi sehat. Boleh di next? Nah, aksi sehat di mana di aksi teladan ini atau aksi sehat di teladan, leader itu menjadi contoh. Tadi ada yang bilang, tim saya tunasnya sehat Bu, tapi saya tunas kering. Itu berarti di bagian ini belum. Siapa kira-kira, nggak usah angkat tangan ya, nanti ketahuan gitu. Siapa kira-kira yang merasa dirinya adalah tunas kering? Siapa yang merasa dirinya adalah tunas layu? Siapa yang merasa dirinya adalah tunas tertahan? Berarti ketika kita mau membuat tunas sehat di bawah kita, itu akan lebih sulit karena kita tidak bisa menjadi role model. Kita tidak bisa diteladanin. Karena banyak sekali, saya pernah mengalaminya, kita sok jadi pahlawan lembur. Ya, siapa pernah jadi pahlawan lembur? Jadi bangga kalau lembur. Nggak ada ya di sini ya? Wah ini luar biasa banget ya. Tapi senyumnya kayaknya gimana? Gimana Bu? Pernah jadi pahlawan lembur Bu? Sering ya? Nah perhatikan ya, pemimpin menjaga keseimbangan makan, istirahat cukup, menghindari lembur berlebihan. Boleh tetapi jangan berlebihan. Karena Bapak dan Ibu ketika kita terlalu banyak lembur, tim kita tuh ngerasa apa seperti itu ya kalau menjadi leader. Itu udah membuat hal yang tidak sehat. Gitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, buku apa yang terakhir Bapak dan Ibu baca? Kelas apa yang terakhir Bapak dan Ibu ikuti? Itu penting sekali agar kita menjadi aksi teladan. Kita lihat yang terakhir adalah menumbuhkan tim. Ya, lanjut ke sini.
apakah kita pernah memikirkan bagaimana tim kita di masa depan nanti? Ya. Seringkali kita berpikir pekerjaan itu selesai sekarang, kalau kelar ya udah kelar. Besok atau lusa urusan belakang. Padahal tadi pagi Pak Tantowi bilang bahwa ketika kita bicara sustainable, termasuk ketika kita bicara kesehatan yang sustain, itu bukan sekali dua kali. Bukan sesekali, yuk kita ada program yoga, kita ikut yoga gitu sesekali, bukan gitu. Tapi dia harus berkelanjutan. Tim kita juga perlu kita dengar, tim kita juga perlu kita mentorin, perlu kita pikirkan perkembangan dirinya, pertumbuhan dirinya. Apakah kita sudah lakukan itu semua? Bapak dan Ibu, kita ke next slide. Penting diingat sekali lagi ketika kita bicara tunas layu, tunas tertahan, tunas kering atau tunas sehat, itu bukan langsung mencap diri kita. Tetapi itu kondisi kita sekarang dan kemudian dengan cara langkah-langkah siram, kita mesti bisa memperbaiki diri. Kalau tidak, kasihan kan ya? Jadi kita tidak sustain ketika kita bicara leaders yang no risk. Oke, next. Dan ketika leader berubah cara memimpin, ritme dan rasa di tempat kerja itu akan turut berubah juga. Nah, Bapak dan Ibu, spa and wellness bukan tentang tamu yang datang sembuh, tetapi juga tentang kita sebagai terapis, kita sebagai leader itu juga sehat. Jangan hanya memikirkan tamu saja. Oke, mari Bapak dan Ibu, kita akan mulai terapkan ya. Marilah kita mulai terapkan. Kira-kira apa yang ingin Bapak dan Ibu mulai terapkan esok pagi? Dari kerangka siram, S-nya kah, I-nya kah, R-nya kah, A-nya kah, atau M-nya? Silakan ya, silakan dipilih mau yang mana. Apakah satu paket kinerja dan kesehatan mau diterapkan? Apakah interaksi sehat atau ritme kerja sehat, aksi teladan atau menumbuhkan tim? Silakan dipilih dan mulai dilakukan bila perlu mulai sekarang. Siapa tahu sebelahnya itu anak buahnya gitu ya. Nah, terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.